Ayah, Nanako berkata dengan malu-malu, karena kamu mengerti segalanya, jangan bertanya dengan sengaja. Melihat respon malu putrinya, Ito Yuhiko berkata dengan sedih, Nanako, aku tidak keberatan kamu menyukai Tamarenza, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak boleh tenggelam terlalu dalam. Setidaknya, jangan biarkan masa depanmu sendiri tertunda karena kamu tidak bisa bersamanya. Nanako buru-buru berkata, aku mengerti ayah, jangan khawatir. Ito Yuhiko mengangguk, meregangkan pinggangnya, dan tersenyum, oh, aku bosan di rumah akhir-akhir ini. Jika kamu tidak melarangku, aku akan datang ke Jakarta bersamamu, oke? Hah? Nanako berseru, ayah, kamu juga ingin pergi ke Jakarta? Ya, Ito Yuhiko berkata sambil tersenyum, dengan kau pergi, aku akan terlalu ditinggalkan di sini sendiri. Aku hanya ingin pergi ke Jakarta untuk bertemu Tuan Tamarenza. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk berterima kasih padanya. Aku harus minum 2 gelas dengan dia untuk apapun yang dia inginkan. Aku memiliki beberapa botol whisky berusia 50 tahun dalam koleksiku, yang kebetulan ingin kubawa ke Tuan Tamarenza untuk dicicipi. Nanako buru-buru mengangguk dan berkata, ayah, kalau begitu kita akan pergi bersama. Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan malu-malu, tapi, ayah, kali ini aku berjanji dengan Nona Linda untuk tinggal di rumahnya. Jika kamu tinggal denganku di rumahnya, aku khawatir itu tidak akan bagus. Ito berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Kau dan Kawana tinggal di rumah Nona Linda, dan aku akan tinggal di hotel bersama Tanaka. Nanako buru-buru bertanya, Tanaka juga bersamamu? Iya, Ito menghela nafas dan berkata, sejak diamputasi, Tanaka sedikit frustasi. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak bisa menerima pukulan yang begitu parah, jadi aku berencana untuk membiarkan dia pergi bersamaku. Dia pernah ke Jakarta sebelumnya, dan kali ini aku akan membawanya ke tempat lama untuk dikunjungi kembali dan melihat apakah aku bisa menghiburnya lagi. Nanako tidak bisa menahan desahannya. Hubungan ayahnya dengan Koichi Tanaka, majikan dan pelayan, memang sangat dalam. Mereka selalu saling mendukung dan tidak pernah ditinggalkan, yang benar-benar mengharukan. Jadi dia buru-buru berkata, jika ini masalahnya, tolong bersiap-siaplah secepatnya. Karena Ito Yuiki ingin membawa bawahan setianya Koichi Tanaka dan adiknya, Emi Yuhiko, ke Jakarta, Nanako buru-buru menunda waktu keberangkatan penerbangan dan membatalkan rencananya untuk naik helikopter ke bandara. Bagi Ito Yuhiko dan Tanaka yang kedua kakinya diamputasi, pengalaman naik helikopter tidak bersahabat dan nyaman. Jadi Nanako mengatur kembali armada asisten dan pelayan yang perlu pergi ke Jakarta. Lebih dari 10 orang bepergian ke Bandara Narita, Tokyo dengan mobil. Untuk merawat ayahnya, Nanako dan Ito Yuhiko berbagi kendaraan komersial. Saat kendaraan itu melaju dalam perjalanan menuju bandara, Nanako sudah terlihat bersemangat. Berpikir untuk tiba di Jakarta tempat tinggal Tamarenza dalam beberapa jam, Nanako ingin meneleponnya sekarang dan menyampaikan pesannya. Namun, dia tidak ingin pergi ke Jakarta untuk tujuannya yang terlalu jelas. Dia pergi ke Jakarta kali ini karena beberapa alasan yang kedengarannya tinggi. Alasan pertama adalah dia ingin melihat Linda dan anjing Akita yang dia berikan kepada Linda. Alasan kedua adalah dia juga bisa pergi menonton konser Gema. Dia sangat menyukai Gema, dan selalu ingin mencari kesempatan untuk menonton pertunjukan langsungnya. Alasan ketiga adalah mengirim Momotaro ke Anita, karena Anita juga menyukai anjing Akita, dan melalui Linda, dia berjanji pada Anita bahwa dia akan memberikannya. Namun, ketiga alasan ini hanyalah retorika dangkal. Tujuan utama yang mendorong Nanako dan memungkinkannya melakukan perjalanan ribuan mil ke Jakarta adalah karena dia merindukan Tamarenza siang dan malam dan ingin menemukan kesempatan untuk bertemu dengannya. Selain itu,
dia tidak ingin motif aslinya terlalu jelas. Karena dia khawatir hal itu akan memberikan tekanan psikologis pada Tama Renza. Itulah mengapa dia menggunakan 3 alasan yang masuk akal ini untuk membawa dirinya ke Jakarta terlebih dahulu dan kemudian menghubungi Tama Renza setelah dia tiba di sana. Dengan cara ini, dia bisa menyembunyikan motivasi intinya untuk bertemu Tama Renza. Saat ini, Emi Yuhiko yang duduk di co-pilot membuka mulutnya dan berkata kepada Takehiko Ito, "Yuhiko, aku sudah memesan hotel di Jakarta. Kali ini aku menginap di Shangri-La Hotel. Aku sudah memesan kamar presidensial dan beberapa suite mewah di sebelahnya." Ito Yuhiko mengangguk ringan dan berkata, "Emi, kamu bisa memutuskan semua ini sendiri. Kamu tidak perlu melapor kepadaku." Emi Yuhiko buru-buru berkata, "Oke, aku tahu." Sambil berbincang, Nanako tiba-tiba mendapat telepon dari kawan yang duduk di mobil Mercedes di depannya. Nanako menjawab telepon dan bertanya, "Kawana, ada apa?" Kawana buru-buru berkata, "Nona, Zain dari keluarga Sucipto. Dia meneleponku sekarang dan dia berkata di telepon bahwa dia berharap bisa berbicara dengan kami tentang kerangka kerjasama." "Keluarga Sucipto?" Nanako mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu-ragu, "Bukankah kita sudah berhenti bekerja sama dengan perusahaan luar negeri untuk saat ini?" Tolak saja dia secara langsung. Kawan menjelaskan, "Nona, kerja sama keluarga Su ini sangat berbeda dari dulu. Kondisi keseluruhan sangat bersahabat dengan grup Yuhiko kami." "Sangat ramah?" Nanako bertanya ingin tahu, "Seberapa ramah itu?" Kawana mengatakan secara rinci, "Nona, izin pengiriman keluarga Sucipto dicabut karena mereka mengalami bencana di Indonesia. Sekarang mereka memiliki sejumlah besar kapal pengangkut yang hanya bisa berlabuh di pelabuhan. Mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan. Artinya mereka mendirikan perusahaan patungan dengan kami, dan kemudian menempatkan semua kapal di bawah nama perusahaan patungan. Kami tidak butuh apa-apa, kami hanya perlu mendapatkan kualifikasi di Jepang, dan mereka akan mengoperasikan sisanya. Mereka dapat memberi kami 20% dari keuntungan." Nanako tidak bisa membantu tetapi berkata dengan heran, "Apakah keluarga Sucipto begitu murah hati jika langsung membagi 20% keuntungan?" Kawana berkata, "Tuan Zain benar-benar mengatakan itu, dan juga mengatakan bahwa dalam proporsi tertentu, masih ada ruang untuk diskusi. Aku pribadi merasa bahwa meskipun jumlahnya 30%, keluarga Sucipto tidak akan memiliki pendapat apapun." Nanako terdiam beberapa saat lalu berkata, "Kawana, jangan balas dia soal ini. Aku selalu merasa bahwa keluarga Sucipto benar-benar tidak memiliki batasan moral dasar untuk melakukan sesuatu. Jika ini bukan pilihan terakhir, lebih baik tidak bekerja sama dengan keluarga seperti ini." "Baik." Kawana tidak banyak membujuk, dan langsung menjawab, "Kalau begitu aku akan membiarkannya dulu." Setelah menutup telepon, Ito Yuhiko di samping bertanya, "Apa? Keluarga Sucipto datang untuk bekerja dengan kami?" "Ya, Ayah." Begitu Nanako datang untuk berbicara tentang bisnis, dia menjadi seperti bawahan di depan Ito Yuhiko, dan berkata dengan hormat, "Lisensi pengiriman keluarga Sucipto telah dicabut, jadi mereka sekarang ingin berbicara dengan kami. Kerja sama membutuhkan solusi." Setelah berbicara, dia memberikan pengantar singkat tentang kondisi yang ditawarkan oleh keluarga Sucipto. Emi Yuhiko, yang duduk di co-pilot, berseru, "Jika keluarga Sucipto benar-benar dapat menyerahkan 30% dari keuntungan, itu pasti akan menjadi penghasilan tambahan yang sangat besar bagi kami." Ito Yuhiko menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Inti dari keluarga Sucipto adalah keluarga yang sangat egois." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.